Cek tes. Ya oke, halo semuanya. Rexus udah agak lama nggak rilis gamepad baru ya. Gue sampai lupa gamepad terakhirnya mereka apaan ya. Tapi ya di video kali ini gue bakalan bahas gamepad terbarunya Rexus yang finally ya di hari ini ya Rexus baru aja rilis sebuah gamepad. Dan menariknya ini berada di kelas yang terjangkau. Mungkin kalau kalian ingat ya Rexus itu kan punya si GX 100 sama GX 200 ya yang jadi line up gamepad wireless terjangkaunya mereka. Kalau GX 400 itu kan udah di atas 300.000 ya, apalagi si GX 300. Nah, gamepad barunya Rexus ini adalah Rexus Asta GX 150 yang dijual di bawah 300.000. Kayak biasa link pembeliannya gue simpan di deskripsi di bawah. So, secara penamaan GX 150 ini seolah-olah ada di antaranya GX 100 dan juga GX 200 ya. Padahal kayaknya angkanya itu tidak mendeskripsikan posisinya. Soalnya ya GX 300 aja itu kan lebih mahal daripada GX 400 padahal angkanya lebih kecil. Ya yang jelas sih GX 150 ini kelasnya dia ada di gamepad yang under 300.000. Nah, di sini buat bentuknya sendiri kelihatan cakep sih, kelihatan simple, plain, basic, benar-benar to the point banget. Di sini tuh dia pakai Xbox layout ya, jadi analognya mencong, terus bagian kontrolnya juga dia pakai ABXY. Di tengah sini dia ada button select, home, start, capture, dan juga turbo. Jadi ya dia ini udah bisa turbo button atau gampangnya ya kita bisa setting di tombol mana yang mau dijadiin tombol turbo yang nanti tombol tersebut fungsinya itu bakalan semacam rapid click atau nyepam ya, ngeklik terus-terusan gitulah intinya. Nah ini buat cara settingnya itu gampang banget, kita tinggal tahan aja turbo buttonnya terus klik sekali tombol mana yang mau dijadiin turbo. Ini kalau kita lakuin hal yang sama kayak tadi dia tuh berubah jadi auto turbo, nggak dipencet pun dia bakalan nyepam sendiri. Nah buat nonaktifinnya tuh kita tinggal lakuin hal yang sama sekali lagi. Jadi bisa dibilang total ada 3 mode ya, manual turbo, auto turbo sama normal. Defaultnya ya pasti normal sih. Oke, terus buat shoulder buttonnya ini yang bagian atas kayaknya sih pakai dom biasa ya. Soalnya empuk lembek mushy kayak gini, bukan yang klik kayak micro switch-nya Asteria misalkan. Dan yang di bagian bawahnya ini dia bagus banget udah pakai Hall effect trigger. Gue bilang bagus karena ya buat gamepad under 300.000 yang wireless ya udah dapet Hall effect trigger ini menurut gue oke banget sih. Ini tuh bakalan kepake banget ya buat yang doyan main game balap dan butuh akurasi throttle yang bagus, buat yang suka nahan-nahan throttle atau buat yang suka main manual biar bisa RF matchingnya itu lebih presisi. Feelnya juga ini enak, buttonnya tuh lumayan gede ya, terus melengkung kayak gini jadi kerasa ergonomis lah di jari. Sama dia punya spring juga yang kerasanya tuh pas ya, nggak terlalu berat dan juga nggak terlalu ringan. Kalau button-button yang lainnya gue rasa ya standar aja ya kayak gamepad pada umum ya. Tactile feedbacknya tuh ya ala rubber dome aja lah. Nggak ada yang travelnya kepanjangan atau kependekan juga. So far sih ya gue ngerasa aman sih, no issue sama sekali. Yang mantap lagi di sini dia ini udah pakai antri di antri lagi, mau antri kemana? Yang mantap lagi di sini dia ini udah pakai anti drift analog. Ini pas gue tes sih circularity error rate-nya tuh di 0% ya, paling gede-gedenya tuh ya masih 0, lah. Dan in real life sejauh ini gue tes yang gak ada masalah secara performa ya. Feelnya juga ini enak, dia kerasa smooth pas dimainin, resistensinya juga kerasa pas. Dan dari segi fisik ini dia udah dilapisi karet juga di pinggirannya, jadi buat ngegrip ke jempolnya oke banget lah. Oke, terus soal build quality emang ini nggak kerasa sekokoh misalkan GX 300 apalagi Asteria ataupun G80-nya Ryunix ya. Feelnya tuh apa ya, dibilang hollow nggak juga karena ini masih kerasa padat, masih kerasa berisi, plastiknya kerasa keras. Cuma mungkin emang istilahnya nggak serobas gamepad-gamepad yang tadi gue sebutin yang harganya emang lebih mahal semua sih daripada GX 150 ini. Ini gamepad by the way beratnya itu cuma di bawah 200 gram. Tapi lagi-lagi plastiknya ini kerasa bagus, dia bertekstur juga kayak tekstur kulit jeruk tipis gitu ya. Dan di bagian grip bawahnya ini ada tekstur yang beda, dia dikasih tekstur semacam titik-titik gitu. Kayak yang kalian lihat juga di sini nggak ada grip karet-karetan ya, tapi karena surface-nya bagus dan secara bentuk juga kerasa enak, kerasa ergonomis, size-nya juga tergolong agak kecil jadi ya nggak masalah sih. Di tangan gue tuh kerasa dapet banget gripnya.
Gue udah pakai si GX 150 ini kurang lebih sekitaran 2 minggu ya. FYI gamepad yang sering gue pakai itu si Rionix G80 sama Asteria V1 yang OG ya. Mereka berdua itu lebih mahal, lebih kerasa premium, dan lebih banyak fitur. Tapi sebenarnya esensi dari sebuah gamepad buat gue yang seringnya itu dipakai main game balap ya, GX 150 ini udah cukup banget. Gue ngerasa nggak kekurangan ini itu. Kayak pas aja rasanya. Soalnya nih ya, kayak macro button di G80 kan ada, tapi nggak pernah gue pakai juga kalau main game balap. Di Asteria juga ada kalau yang V2, tapi yang gue pakai ini yang V1. Terus RGB atau backlight di Asteria sama G80 juga ada, tapi nggak pernah gue nyalain. Jadi sekalipun di GX 150 ini nggak punya macro button dan RGB ataupun backlight, ya nggak ngaruh apapun sih. Bahkan dia nggak punya jack audio juga nggak masalah. Lagian biasanya kalaupun ada jack audio kalau di PC itu biasanya ya cuman support di wired mode doang. Terus gue juga di sini pakai desktop DAC, jadi biasanya ya audio peripheral gue nyoloknya ke situ. Apalagi kalau buat gaming ya, gue malahan kalau gaming itu lebih sering pakai wireless audio kayak misalkan Setna ataupun Zen Series tuh yang lagi sering banget gue pakai belakangan ini. Jadi ya bisa dibilang dengan skenario gaming gua si GX 150 ini udah cukup banget sih sebenarnya. Yang penting kalau gue sendiri ya analognya bagus, gripnya enak, udah Hall effect trigger dan juga wireless, beres deh. Ini GX 150 kan wirelessnya compatible buat PC, PS3, Android dan juga Switch. Gue sebagai user PC ya udah aman kan compatible. Ini by the way dia wirelessnya itu pakai dongle 2,4 GHz. Dongle ini bagus banget, gue suka, kecil, bentuknya keren. Dongle-nya Asteria V1 sama Rionix G80 jadi kelihatan jelek banget padahal mereka itu lebih mahal. Performa dongle-nya juga oke sih sejauh ini ya, nggak ada isu. Dia polling rate-nya stabil di 1K Hz. Jadi ya selama gue pakai nggak kerasa ada delay, interference dan segala macamnya. Ini by the way gue udah sempat cobain di Mac dan support sih ya, tapi Hall effect-nya tuh gak bisa analog, jadi cuman on off standar doang. Ya sebenarnya siapa juga yang mau gaming di Mac ya, cuman ini just info aja sih. Nah selain bisa wireless dongle, dia ini juga bisa wired via USB-C. Kabelnya udah dapet, bentukannya standar tapi ya oke lah. Ini enak banget sih kalau pas baterainya habis tapi butuh dipakai ya berarti kita tinggal colok aja, dia bakalan ngecas sambil masuk ke wired mode-nya. Buat tutor-tutor wireless segala macam semuanya tuh ada di buku saktinya. Karena ini bukan video tutor jadi nggak akan gua tutorin. Pokoknya kalau kalian beli kan bakalan dapet tuh si buku saktinya ya. Dibaca aja di situ udah lengkap banget dan pengoperasiannya bisa dibilang sangat gampang. So kalau sampai sini gue simpulin Asta GX 150 ini ya to the point banget ya. Dia wireless dongle, dia pakai Hall effect trigger dan analognya bagus. Kalau ikutin penamaan Razer, ibaratnya Asteria tuh jadi dead adder-nya dan Asta ini jadi dead adder esensialnya. Kalau kalian cari gamepad yang fiturnya tumpah-tumpah emang bukan GX 150 ini sih jawabannya ya. Dia macro button nggak ada, terus nggak ada trigger switch button kayak di G80-nya Rionix. Nggak ada port jack, nggak ada touchpad, nggak ada charging dock. Tapi ini getter udah ada kok. Jadi ya udah jelas ya keuntungannya dengan nggak ada fitur-fitur tadi ya harganya tuh jadi lebih terjangkau. To be honest gue pakai Asteria V1 sama si Rionix G80 itu karena gue dikasih ya sama masing-masing brand ya. Jadi ya udah gue pakai aja yang bagus sekalian gitu, sekalian buat jadi benchmark juga. Tapi kalau gue harus beli sendiri ya gue bakalan lebih prefer ke Asta GX 150 ini sih. Soalnya lagi-lagi hal-hal utama yang gue butuhin dalam skenario gaming gue ya itu udah dicukupi semua sama GX 150 ini dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Apalagi ini personal banget, gue suka sama bentuknya, bener-bener plain, basic, kelihatan cakep, nggak rame, nggak neko-neko. Ya gue tahu pasti ada yang nggak suka sama logo robot yang ada di sini ya. Ya emang udah kecil sih tapi ya udahlah mau gimana lagi. By the way dia ada dua varian warna ya, putih kayak di gue ini sama satu lagi varian warna hitam. So palingan itu aja sih, harusnya udah gampang buat disimpulin ya. Intinya menurut gue sih ya kalau kalian nggak butuh fitur yang tumpah-tumpah dari sebuah gamepad, ibaratnya cuman butuh hal-hal krusial doang dan pengen harganya lebih terjangkau ya GX 150 ini adalah pilihan yang menarik banget. Soalnya kayak yang udah gue bahas sebelumnya juga emang ada beberapa fitur gamepad yang mungkin bahkan orang yang punyanya pun nggak pernah pakai sama sekali kayak port jack lah, macro button dan segala macamnya. Ya jadi sampai sini aja videonya. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.